Pagi Frater. Bro, pagi. Bagaimana? Ada berdoa tadi ke Bunda Maria, ada bermenung sedikit kok Frater, supaya hati dan pikiran jadi tenang. Ngomong apa nih? Begini kok Frater, kemarin kita di sekolah ada tapi teman dari agama sebelah ada tanya. Dia tanya begini, Jenner, kenapa ngoni di gereja Katolik ngoni menyembah Bunda Maria? Pas dia tanya itu, kita bingung dong, kita mau jawab bagaimana ini. Kita kurang pemahaman mengenai dogma Bunda Maria, mengenai ajaran gereja kita kadangkala ya belum belajar, nggak baca-baca KGK, nggak baca-baca dokumen-dokumen gereja. Akhirnya kita bilang pada dia, tunggu nanti kalau baku dapat berikut kita cerita dengan dia. Itu no Frater. Sehingga kita datang sini, ya kita bermenung di bawah patung Bunda Maria. Siapa tahu dari sini kita dapat pencerahan begitu dari Bunda Maria, supaya kita boleh jawab dengan apa pertanyaan dari teman. Iya. Mereka ada cerita itu, kita tak ingat ada satu cerita tentang Bunda Maria. Cerita bagaimana? Cerita bagus, cerita orang mana ada. Jadi ada orang Katolik kata dan orang sebelah, pakai orang sebelah aja. Itu dia dorang kata masuk surga sama-sama. Sampai di pintu gerbang Petrus Dola, Petrus Dola antar pada orang, bawa penumpang kamar masing-masing. Satu kamar satu, yang Katolik dapat kamar satu, dua-dua ada kulkas. Mari yang itu di sebelah, itu kulkas kosong. Pas Yesus lihat bagi, siapa ini Katolik pe kulkas dang di kamar itu full. Tak isi dan banyak ada buah-buah, sayur, banyak nak. Habis itu Yesus aduh, ajus pekerjain. Mar berkaitan dengan Bunda Maria pekerja dan katanya. Itu Bunda Maria pekerja. Mar berkaitan dengan itu dinar petamang pertanyaan. Sebenarnya orang Katolik tidak pernah menyembah Maria. Orang Katolik itu menghormati Bunda Maria, bukan menyembah, menghormati Bunda Maria. Kenapa orang Katolik itu menghormati Bunda Maria? Pertama, karena Bunda Maria Bu Yesus. Bunda Maria yang mengandung, melahirkan, membesarkan, pernah dapat dosa sampai mengungsi ke Mesir, kemudian mempersembahkan Yesus ke Bait Allah, lalu pernah hilang Yesus di Bait Allah, Bunda Maria dicari, habis itu Yesus berkarya, dia sempat daiko sampai Yesus mati di salib, dan turun dari jenazah, Yesus polok pada dia. Itu yang orang kenal dengan patung Pieta itu. Yang kedua, kenapa orang Katolik menghormati Bunda Maria? Karena Bunda Maria itu ibu kita, ibu semua orang. Kapan itu? Kapan orang tahu bahwa Bunda Maria itu orang pe ibu? Waktu Yesus disalib, Yesus bilang pada Maria, ibu, inilah anakmu. Dengan begitu, Yesus mau bilang pada Bunda Maria bahwa semua pengikut Yesus itu Bunda Maria pe anak. Begitu juga sebaliknya. Waktu masih di atas salib, Yesus bilang pada Yohanes, anak, inilah ibumu. Jadi semua pengikut Yesus, termasuk murid-murid Yesus, dan sampai saat ini umat-umat Katolik itu Bunda Maria torang pe ibu. Karena Yesus sendiri bilang lewat Yohanes, anak, inilah ibumu. Yang ketiga, kenapa orang Katolik menghormati Bunda Maria? Karena bersama Bunda Maria, orang merenungkan hidup Yesus. Di situ letak kita menyadari bahwa ternyata kita tidak menyembah Bunda Maria. Analoginya sederhana. Kalau orang mau tahu Jenner,
pita cari tahu pada DP mama jener itu bagaimana. Karena apa? Karena mama yang paling tahu orang pe kebutuhan. Jadi salah satu bentuk kita menghormati Bunda Maria adalah devosi. Karena apa? Karena bersama Bunda Maria kita merenungkan hidup Yesus. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita berdoa bersama-sama Bunda Maria, kita merenungkan, ketika kita menghormati Bunda Maria, kita berdoa bersama Bunda Maria, kita berdevosi bersama Bunda Maria untuk merenungkan peristiwa hidup Yesus. Nah, seperti itu. Berarti Frater, itu teman pe pertanyaan waktu itu kurang tepat Kang Frater. Mestinya dia tanya mengapa gereja Katolik menghormati Bunda Maria, bukan menyembah Bunda Maria. Iya, jadi ketika ada teman bertanya itu, kita langsung bilang, oh itu pertanyaan yang salah. Orang Katolik tidak pernah menyembah Maria. Orang Katolik menghormati Bunda Maria. Karena yang 3 alasan tadi. Pertama, karena Bunda Maria itu Ibu Yesus. Kedua, karena Bunda Maria itu torang pe ibu. Yang ketiga, karena bersama Bunda Maria torang merenungkan peristiwa hidup Yesus. Sehingga torang kenal dengan istilah yang paling top dang, per Mariam ad Yesum. Melalui Bunda Maria kita menuju ke Yesus. Seperti itu. Terima kasih Frater. So kasih katekese sedikit pak kita. So kasih pencerahan pak kita. Yang kita so bisa menjawab tapi teman itu. Terima kasih banyak ya Frater. So ambil waktu, mungkin so curi waktu sadikin ya Frater. So bunyi bel itu. Angelus kan. Orang berdoa dulu. Berdoa Angelus kan. Berdoa malaikat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia Lama-lamanya. Bunda hati kudus, Doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung